Itulah 5 jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. Tunggu. Kenapa jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri ada 5? Bukannya cuma ada 3 ya? Nah, ayo, masih pada bingung kan jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu ada apa aja? Daripada bingung, mending kita nonton aja video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi mengenai jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. Nah, terkhususnya untuk para siswa kelas 12 nih yang mungkin sampai saat ini belum paham, belum mengerti, bahkan belum tahu nih apa aja sih jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu. Oke teman-teman, yang pertama ada SNMPTN. SNMPTN ini merupakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau biasa disebut dengan jalur undangan. Nah, untuk SNMPTN ini teman-teman bisa mendaftar dengan memasukkan nilai akademik rapot teman-teman mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, untuk SNMPTN ini setiap sekolah diberikan kesempatan untuk mendaftarkan siswa dan siswinya ini berbeda ya teman-teman peluangnya. Untuk akreditasi sekolah yang A, 40% siswa terbaik, akreditasi B, 25% siswa terbaik, dan akreditasi C, 5% siswa terbaik. Untuk SNMPTN ini tidak dikenakan biaya sepeser pun, karena biaya pendaftarannya itu ditanggung oleh pemerintah ya teman-teman. Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang mau daftar lewat jalur SNMPTN, teman-teman juga bisa menanyakan kepada sekolah alumni dari sekolah teman-teman ini ada nggak sih yang lolos jalur SNMPTN di perguruan tinggi negeri yang teman-teman minati gitu ya. Ataupun teman-teman bisa juga mengupload sertifikat non-akademik teman-teman pada saat teman-teman mendaftar, itu menjadikan poin plus untuk teman-teman lolos melalui jalur SNMPTN. Oke, selanjutnya ada SBMPTN. Nah, SBMPTN ini seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Berbeda dengan SNMPTN, SBMPTN ini teman-teman dikenakan biaya pendaftaran ya teman-teman. Namun di SBMPTN ini teman-teman memiliki peluang lolos yang lumayan besar daripada SNMPTN. Tapi teman-teman di SBMPTN ini bersaing tidak hanya dengan angkatan teman-teman saja, namun 3 tahun terakhir saat kelulusan itu, 3 tahun terakhir lulus itu juga dapat dibolehkan untuk mendaftar SBMPTN. Jadi teman-teman ini bersaing dengan 3 angkatan gitu. Nah, untuk SBMPTN ini ada tes yang namanya UTBK. Nah, biasanya tes UTBK ini terdiri dari 76 sampai 80 soal. Dan masing-masing soalnya ini memiliki nilai poin yang berbeda-beda. Oke teman-teman, selanjutnya ada jalur seleksi mandiri. Nah, untuk jalur seleksi mandiri ini, setiap perguruan tinggi negeri ini memiliki kebijakan peraturan yang berbeda-beda. Misalnya, ada universitas yang hanya memakai poin dari UTBK saja. Ada juga universitas yang hanya memakai tes mandiri di universitas yang dituju, ataupun keduanya. Bisa juga menggunakan nilai UTBK dan juga nilai tes mandiri di perguruan tinggi negeri tersebut.
Nah, untuk jalur seleksi mandiri ini teman-teman juga dikenakan biaya pendaftaran ya. Namun sayangnya untuk kedepannya ini jalur seleksi mandiri biasanya teman-teman ini dikenakan uang pangkal dan masing-masing universitas ini berbeda-beda. Teman-teman bisa cek langsung di website, mungkin ya di website universitas perguruan tinggi negeri yang teman-teman tuju. Pasti semua perguruan tinggi negeri ini menyelenggarakan jalur seleksi mandiri. Oke, selanjutnya teman-teman, mungkin dua jalur ini banyak yang belum tahu, yaitu ada dari SPAN PTKIN. Nah, untuk SPAN PTKIN ini sebenarnya sama loh teman-teman dengan SNMPTN. Hanya saja SPAN PTKIN ini dinaungi oleh Kementerian Agama. Dan juga nilai rapot yang didaftarkan ini tidak hanya nilai pengetahuan umum dan khususnya saja, namun ada juga nilai agamanya gitu. Misalnya dari jurusan dari sekolah madrasah aliyah gitu ya, teman-teman tuh misalkan diambilnya nilai fikihnya gitu. Jadi SPAN PTKIN ini juga sama seperti SNMPTN, nilai rapotnya semester 1 sampai semester 5, dan juga peluang masuknya sama seperti SNMPTN, dan juga free pendaftaran, yaitu pendaftaran ditanggung oleh Kementerian Agama. Namun SPAN PTKIN ini teman-teman hanya bisa mendaftarkan di perguruan tinggi negeri seperti Universitas Islam Negeri, IAIN, atau STAIN. Hanya tiga itu ya teman-teman. Tapi teman-teman tenang, saat ini jalur SPAN PTKIN ini juga lumayan berpeluangnya tuh banyak banget ya teman-teman. Karena sepengalaman aku, di angkatan aku ini yang lolos di SPAN PTKIN ini lebih banyak daripada yang lolos dari SNMPTN. Nah, selanjutnya ada UMPTKIN. Sama halnya kalau misalnya yang tadi ada SBMPTN, di sini juga ada UMPTKIN. Sama seperti SBM ya teman-teman. UMPTKIN ini dikenakan biaya pendaftaran dan ada tesnya juga. Dan setahu aku tesnya juga ada mengenai agama-agama. Untuk perguruan tinggi negeri yang dituju pun hanya ketiga itu ya teman-teman, UIN, IAIN, dan STAIN. Itulah 5 jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. Dan jika nanti ada perubahan, insyaallah next akan Fitri buatkan video lagi supaya teman-teman di sini semuanya paham. Dan juga buat teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan di media sosial Nur Fitri. Nanti Nur Fitri akan cantumkan di sini ya teman-teman. Dan juga tips dari Nur Fitri buat teman-teman nih, misalnya hari ini ada yang nonton kelas 10 nih. Buat teman-teman yang masih kelas 10, persiapkan dari sekarang kalau kalian mau lulus di jalur SNMPTN. Untuk tipsnya adalah teman-teman harus mempertahankan nilai teman-teman dari semester 1 sampai semester 5. Usahakan naik, tapi kalau teman-teman gak naik bisa juga stabil, asalkan jangan turun ya teman-teman nilainya gitu. Oke teman-teman, dan juga teman-teman jangan lupa untuk mempersiapkan tes UTBK ya teman-teman. Sekarang itu zaman semakin canggih, teman-teman bisa searching ataupun di YouTube contoh-contoh soal UTBK ya teman-teman. Dan mungkin hanya itu yang dapat Nur Fitri sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Good luck teman-teman. Semoga teman-teman semua yang di sini lagi nonton video ini lulus perguruan tinggi negeri tahun 2020. Amin. Dan teman-teman semua, semoga video ini
bermanfaat ya buat teman-teman. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Berkah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for watching and see you next video. Dah.